Di sebuah gang sempit yang terhimpit bangunan-bangunan tua, ada sebuah panti pijat kecil yang selalu ramai oleh pelanggan pria. Plang usangnya bertuliskan "Pijat Sehat Bu Wati" dengan cat merah yang mulai memudar. Lampu redup di teras depan menambah kesan kumuh tempat itu. Tak ada yang tahu pasti sejak kapan panti pijat itu berdiri, tapi satu hal yang jelas, pelanggan yang masuk selalu puas, namun beberapa di antaranya tak pernah terlihat kembali. Wati, perempuan parubaya dengan tubuh berisi dan rambut hitam panjang, adalah pemilik sekaligus tukang pijat di tempat itu. Tangannya lihai meraba otot-otot yang tegang, sementara senyumnya membuat pelanggan merasa nyaman. Namun, bukan hanya pijatannya yang terkenal. Sop tulang yang ia suguhkan selepas pijatan selalu mendapat pujian. Gurih, kaya rempah, dan konon membuat tubuh lebih bugar. Tak sedikit pelanggan yang rela datang kembali hanya untuk menikmati semangkuk sop itu. Bagi warga sekitar, Wati dikenal sebagai perempuan yang bekerja keras. Namun, ada sesuatu yang ganjil tentang dirinya. Ia tak punya saudara, suaminya sudah lama pergi entah kemana, dan meskipun tempatnya kecil, ia selalu tampak punya uang lebih. Tak ada yang tahu dari mana asalnya, tapi panti pijatnya tak pernah sepi. Entah karena pijatan tangannya yang luar biasa, atau karena sopnya yang seperti mengandung sesuatu yang membuat orang ketagihan. Di balik dinding bambu tempat ia memasak, ada tungku tua yang selalu menyala. Wati jarang keluar membeli bahan-bahan SOP-nya. Tak ada yang pernah melihatnya membawa tulang atau daging dari pasar, tapi setiap hari sop itu selalu tersedia. Harumnya menguar hingga ke gang depan, menggoda siapapun yang lewat. Suatu malam, seorang pemuda bernama Didi masuk ke panti pijat Wati. Lelaki muda itu seorang kuli bangunan yang baru saja mendapat upah. Keringat masih membasahi tubuhnya saat ia duduk di kursi kayu lusuh, menunggu giliran dipijat. "Keras sekali ototmu, Mas," ujar Wati dengan suara lembut saat mulai memijat bahunya. Didi hanya tertawa kecil. "Maklum, kerja kasar, Bu." Pijatan Wati semakin dalam, tekanan jemarinya terasa menusuk ke setiap titik lelah di tubuh Didi. Lelaki itu mulai rileks, matanya hampir terpejam. Setelah selesai, Wati menyodorkan semangkuk sop panas. Uapnya mengepul, harum bumbu meresap hingga ke rongga hidung. "Coba ini, Mas, biar badan enak setelah dipijat." Didi tak menolak. Ia menyeruput kuahnya, mengunyah daging yang empuk. Mata Wati menatapnya lekat-lekat, seperti menunggu sesuatu. Malam itu, Didi keluar dari panti pijat dengan tubuh lebih segar. Namun, 2 hari kemudian, ia menghilang tanpa jejak. Tak ada yang mencurigai Wati. Seperti biasa, ia tetap melayani pelanggan dengan senyum ramah dan tangan yang lihai. Sop tulangnya tetap tersaji di meja, mengundang siapapun yang datang untuk mencicipinya. Namun, tanpa mereka sadari, ada sesuatu yang mengintai dari balik dapur Wati. Di tempat itu, di antara tulang-tulang yang direbus perlahan, ada rahasia yang lebih kelam dari sekadar panti pijat biasa. Sejak Didi menghilang, ada sesuatu yang berubah di gang sempit tempat panti pijat Wati berada. Para pelanggan tetap masih datang, tapi ada rasa tak nyaman yang mulai merayap di benak beberapa orang. Tak ada yang secara langsung menghubungkan hilangnya Didi dengan tempat itu, tapi keanehan mulai terjadi. Suatu malam, seorang pelanggan bernama Pak Soleh datang. Pria tua ini sudah sering berkunjung ke panti pijat Wati. Seperti biasa, setelah dipijat, ia menikmati semangkuk sop panas yang selalu disajikan Wati. Tapi malam itu, sesuatu terasa berbeda. Saat ia menyeruput kuahnya, ada aroma yang aneh, samar, tapi mengusik. Bukan bau busuk atau basi, tapi ada sesuatu yang terasa ganjil. Seperti aroma tanah basah setelah hujan, bercampur dengan sesuatu yang lebih pekat. Pak Soleh mengerutkan kening menatap sop di hadapannya. "Bu Wati, ini sopnya bumbu baru ya?" tanyanya, mencoba terdengar santai. Wati tersenyum seperti biasa. "Ah, enggak, Pak.
Mungkin lidah Bapak lagi beda rasanya. Pak Soleh tak ingin berprasangka buruk. Ia tetap menghabiskan SOP-nya, tapi malam itu perutnya terasa aneh. Bukan sakit, bukan mual, tapi ada sensasi dingin menjalar dari dalam tubuhnya. Seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam sana. Keesokan harinya, istri Pak Soleh terbangun karena suaminya mengigau di tempat tidur. Matanya terbuka, tapi kosong, seperti sedang melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. "Pak, bangun! Pak, istighfar!" serunya sambil mengguncang tubuh suaminya. Pak Soleh hanya bergumam pelan, matanya masih terpaku ke langit-langit. Kemudian tiba-tiba ia mulai tertawa kecil. Tawa itu perlahan membesar, menjadi cekikikan yang tak wajar. Istrinya ketakutan. Ia menghubungi tetangga dan tak lama kemudian beberapa orang datang membantu. Salah seorang warga mencoba memanggil Pak Soleh, tapi pria tua itu tetap tak merespons. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan dari mulutnya keluar satu kalimat pelan, nyaris tak terdengar. "Dingin, banyak tulang. Mereka melihatku." Semua orang yang mendengar itu saling berpandangan. Apa maksudnya? Siapa yang melihat? Sementara itu, di panti pijat, Wati sedang membersihkan dapurnya. Tangannya lincah mengaduk kuah sop dalam panci besar. Bau rempah-rempah memenuhi udara, bercampur dengan sesuatu yang lebih tajam. Sesuatu yang jika dihirup terlalu lama, bisa membuat kepala pusing. Wati menyeringai. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Tapi ia tak khawatir. Sopnya selalu membawa keberuntungan. Dan setiap mangkuk yang disajikan selalu punya cerita tersendiri. Ia mengambil satu keping tulang yang masih berlumuran daging, mengamatinya sejenak, lalu membenamkannya kembali ke dalam kuah mendidih. Di luar sana, di tengah gang yang remang, angin malam bertiup pelan, membawa bisikan halus yang hanya bisa didengar oleh mereka yang telah menyesap sop Wati. Desas-desus tentang hilangnya Didi dan kondisi aneh Pak Soleh mulai menyebar di gang sempit itu. Para warga membicarakannya dalam bisik-bisik, takut ada sesuatu yang mengintai mereka tanpa mereka sadari. Beberapa orang mulai ragu untuk datang ke panti pijat Wati, tapi ada juga yang tetap datang. Tak bisa menolak kenikmatan esopnya yang terasa seperti candu. Suatu hari, seorang pemuda bernama Joko, teman kerja Didi, datang ke panti pijat itu dengan perasaan was-was. Sudah seminggu lebih Didi menghilang, dan ia merasa ada sesuatu yang janggal. Sebelum Didi hilang, ia sempat bercerita bahwa ia mampir ke panti pijat Wati. Itulah alasan Joko datang ke tempat itu malam ini, bukan hanya untuk dipijat, tapi juga mencari tahu sesuatu. Saat Wati menyambutnya dengan senyum khasnya, Joko berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Ia memilih kursi kayu di sudut ruangan dan membiarkan Wati mulai memijatnya. Jemari perempuan itu menekan otot-ototnya dengan keahlian luar biasa, membuatnya perlahan merasa tenang. Tapi pikirannya masih dipenuhi tanda tanya. "Bu Wati, terakhir kali Didi kesini, dia sempat bilang mau mampir lagi. Ibu masih ingat dia?" tanya Joko, suaranya dibuat sekadar basa-basi. Wati terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Oh, Mas Didi ya? Iya, terakhir kesini kelihatannya senang sekali. Tapi setelah itu saya tuh nggak tahu kemana dia." Joko mengangguk, tapi instingnya mengatakan ada yang tidak beres. Setelah pijatan selesai, seperti biasa, Wati menyajikan semangkuk sop tulang panas di hadapannya. "Coba ini, Mas, biar badan lebih enak setelah dipijat," ujar Wati lembut. Joko menatap sop itu lama. Kuahnya berkilauan, aromanya menggoda, tapi ia tak bisa menghilangkan perasaan aneh yang menyelimuti dirinya. Dengan ragu, ia menyendok sedikit kuah dan menyeruputnya pelan. Rasanya memang enak, tapi tiba-tiba bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu yang membuat tengkuknya meremang. Saat ia mengangkat sendok berikutnya, sesuatu di dalam mangkuk membuatnya tercekat. Potongan kecil daging yang ia angkat tampak seperti sesuatu yang familiar. Terlalu familiar. Matanya membesar.
Itu bukan sekadar daging biasa. Ada sesuatu yang menyerupai potongan kuku manusia. Darahnya berdesir. Ia buru-buru meletakkan sendoknya dan berusaha menyembunyikan kegelisahannya. "Sopnya enak, Bu. Tapi saya kenyang. Boleh saya bungkus saja?" tanyanya. Mencoba tetap tenang, Wati menatapnya beberapa detik, lalu tersenyum. "Tentu, Mas. Saya siapkan." Saat Wati berbalik menuju dapur, Joko cepat-cepat mengambil napas dalam. Tangannya gemetar. Ia harus pergi dari tempat ini dan mencari tahu lebih lanjut. Sesuatu di dalam panti pijat ini ada yang tidak benar. Di luar, angin dingin bertiup lebih kencang, seolah memberi peringatan bahwa Joko baru saja menyentuh sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Joko berjalan cepat meninggalkan panti pijat Wati. Tangannya masih gemetar saat menggenggam plastik berisi sop yang tadi ia minta bungkus. Begitu sampai di kosnya, ia langsung meletakkan bungkusan itu di meja. Napasnya masih tersengal, pikirannya kacau. Ia membuka plastiknya perlahan, mencium aroma kuah yang pekat. Ada sesuatu yang terasa salah. Dengan hati-hati, ia mengambil sumpit dan mulai mengaduk isi mangkuk. Potongan daging dan tulang terapung dalam kuah kental. Tapi kemudian sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah benda kecil berwarna putih terselip di antara potongan daging. Joko menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Jantungnya berdegup kencang saat ia menyadari apa yang ada di hadapannya. Itu sebuah gigi manusia. Joko terhempas mundur, kursinya hampir terjungkal. Matanya membelalak, tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap sop itu dengan napas memburu. Tak mungkin ini hanya kebetulan. Tak mungkin ini hanya ilusi. Ia harus memastikan sesuatu. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka galeri foto. Dengan tangan bergetar, ia mencari foto terakhir yang pernah ia ambil bersama Didi. Saat menemukannya, ia memperbesar gambar ke bagian mulut sahabatnya itu. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Gigi yang ia temukan di dalam esop itu, bentuk dan warnanya mirip sekali dengan milik Didi. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Ia harus melakukan sesuatu. Tanpa pikir panjang, ia membungkus kembali sop itu dan keluar dari kos. Ia harus melaporkan ini kepada seseorang. Polisi? Tidak, mereka belum tentu percaya. Tetangga? Bisa-bisa malah dianggap gila. Tapi langkahnya terhenti saat ia melihat sesuatu di ujung gang. Sesosok bayangan berdiri di sana. Sosok itu tidak bergerak, hanya diam mengawasinya dalam gelap. Joko menelan ludah, dadanya naik turun. Ia mencoba melangkah mundur, tapi kakinya terasa berat. Entah kenapa, tubuhnya mendadak dingin, persis seperti yang dialami Pak Soleh. Kepalanya berdenyut hebat. Bayangan itu perlahan melangkah mendekat. Kini Joko bisa melihat lebih jelas. Itu Wati. Senyumnya lebar, terlalu lebar, hampir tidak wajar. "Mau kemana, Mas Joko?" Suaranya pelan, tapi menggema di telinga Joko. Joko mundur beberapa langkah. Bu Wati, saya harus pergi sebentar, ada urusan." Wati tertawa kecil. Malam-malam begini, bukannya Mas Joko baru saja makan? Joko menggigit bibirnya. Kepalanya berputar. Ia harus keluar dari sini, namun sebelum ia sempat berlari, sesuatu terjadi. Angin berhembus dingin, lebih dingin dari biasanya. Lampu-lampu jalan di gang itu berkelip-kelip, seperti ada sesuatu yang mengganggu aliran listrik. Lalu, di belakang Wati, Joko melihat sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan akal sehat. Bayangan hitam, bentuknya samar, tinggi, dengan lengan panjang yang menjuntai. Matanya kosong, tetapi terasa seperti menatap langsung ke dalam jiwanya. Joko ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Dadanya sesak. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya terasa berat, seakan ada sesuatu yang menariknya ke bawah. Ia tak bisa bergerak. Wati melangkah lebih dekat. "Mas Joko, lebih baik jangan ikut campur urusan yang bukan milikmu." Joko ingin melawan,
tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Sesuatu yang tak terlihat menahannya di tempat. Perlahan, pandangannya mulai mengabur, kepalanya semakin pusing. Dan sebelum semuanya gelap, suara Wati terdengar jelas di telinganya. "Sop tulang ini harus selalu ada yang menikmatinya, Mas." Joko terbangun dengan kepala berdenyut hebat. Tubuhnya terasa berat dan ia menyadari dirinya terbaring di lantai kosnya sendiri. Nafasnya tersengal, keringat dingin membasahi dahinya. Apa emang terjadi tadi malam? Apakah semua itu hanya mimpi? Ia segera bangkit dan melihat sekeliling. Plastik berisi sop yang tadi malam ia bawa dari panti pijat Wati masih ada di meja. Tapi sesuatu membuat darahnya berdesir. Mangkuk sop itu sudah kosong. Kuah yang semalam masih penuh kini lenyap tanpa jejak. Joko merinding. Ia yakin tidak menyentuhnya lagi setelah melihat gigi manusia di dalamnya. Lalu siapa yang memakan sop itu? Ia bangkit perlahan, mencoba mengingat apa yang terjadi. Ingatannya masih samar. Wati, bayangan hitam, suara berbisik yang membuatnya kehilangan kesadaran. Semua itu begitu nyata. Tangannya gemetar saat ia meraih ponselnya. Ia harus memberitahu seseorang, tapi siapa yang akan percaya? Tidak ada bukti, tidak ada saksi. Jika ia melapor ke polisi, mereka mungkin hanya akan menganggapnya gila. Tapi jika ia diam saja, berapa banyak orang lagi yang akan menghilang? Joko menghela napas dalam-dalam. Ia harus bertindak sendiri. Dengan hati-hati, ia mengambil plastik kosong yang tadi berisi SOP dan membukanya lebih lebar. Matanya membelalak saat menemukan sesuatu di dasar plastik. Sebuah potongan kecil, sepotong kuku manusia. Joko segera mundur, tubuhnya bergidik ngeri. Ini bukan lagi sekadar firasat buruk. Ada sesuatu yang mengerikan di panti pijat itu, dan Wati menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang berhubungan dengan hilangnya Didi dan perubahan aneh pada Pak Soleh. Ia harus kembali ke panti pijat itu. Malam harinya, Joko mengumpulkan keberanian dan kembali ke gang sempit tempat panti pijat Wati berada. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Suasana gang yang biasanya ramai kini terasa sunyi. Langkahnya terhenti di depan panti pijat. Dari luar, tempat itu tampak seperti biasa. Lampu redup menerangi bagian dalamnya dan suara sayup musik pijat terdengar samar. Tapi ada sesuatu yang aneh. Aroma yang tercium malam ini lebih pekat dari biasanya. Campuran bau rempah dan sesuatu yang lebih tajam. Joko menguatkan hatinya dan melangkah masuk. Wati berdiri di balik meja, tersenyum seperti biasa. "Mas Joko, kembali lagi? Mau pijat?" Tanyanya dengan nada lembut. Tapi ada sesuatu di matanya yang membuat Joko semakin waspada. "Enggak, Bu Wati. Saya cuma mau tanya sesuatu," jawab Joko cepat. Wati mengangguk pelan. "Silakan duduk dulu. Saya buatkan SOP dulu biar lebih santai." Joko menelan ludah. Ia tahu ia tak boleh menyentuh sop itu lagi. "Bu Wati," katanya hati-hati. "Didi kemana?" Senyum Wati tetap terpasang, tapi sorot matanya berubah sedikit lebih dingin. "Masih kepikiran Didi ya? Padahal dia mungkin sudah pergi jauh. Mungkin sudah dapat kerja di luar kota." Joko menggeleng. "Saya tahu dia terakhir ke sini, dan setelah itu dia hilang. Sama seperti Pak Soleh yang mulai bertingkah aneh setelah makan sop buatan ibu." Ruangan mendadak hening. Wati menatapnya lekat-lekat. Lalu ia tertawa pelan. "Mas Joko ini lucu," katanya. "Kenapa SOP saya selalu disalahkan?" "Karena saya melihat sendiri," jawab Joko, suaranya lebih keras dari yang ia rencanakan. "Saya tahu ada sesuatu yang salah dengan SOP itu. Saya tahu ada sesuatu di dalamnya. Saya menemukannya." Wati mencondongkan tubuhnya ke depan. "Menemukan apa, Mas Joko?" Joko terdiam, tenggorokannya kering.
Ia tidak bisa langsung mengatakan bahwa ia menemukan gigi dan kuku manusia dalam sop itu. Tapi tatapan Wati menunjukkan bahwa perempuan itu sudah tahu. Senyum Wati melebar. Sop saya selalu spesial, Mas Joko. Makanya orang-orang selalu kembali untuk menikmatinya. Joko mundur perlahan. Saya nggak akan diam saja. Saya akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Wati hanya tersenyum, kali ini lebih lebar. Kalau begitu, hati-hati ya Mas Joko. Karena semakin dalam Mas mencari, semakin banyak yang mungkin ditemukan, dan tidak semua bisa kembali setelah mengetahuinya. Joko merasa bulu kuduknya berdiri. Ia tahu satu hal. Malam ini ia harus pergi dari tempat ini sebelum ia menjadi bagian dari sop Wati berikutnya. Joko berjalan cepat meninggalkan panti pijat Wati. Tubuhnya tegang, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Ia harus bertindak sebelum terlambat. Sesampainya di kos, ia langsung mengunci pintu dan menutup semua jendela. Jantungnya masih berdegup kencang. Ia mengambil napas dalam-dalam, mencoba berpikir jernih. Jika ia ingin menghentikan Wati, ia butuh bukti. Bukti yang tidak bisa disangkal. Ia membuka ponselnya mencari kontak seorang teman lamanya, Arman, seorang jurnalis lokal yang sering menginvestigasi kasus-kasus misterius. Tanpa pikir panjang, ia mengirim pesan. Ar, gua butuh bantuan. Ada yang nggak beres di panti pijat dekat pasar. Temen gua hilang setelah ke sana. Gua curiga ada yang aneh sama pemiliknya. Bisa ketemu? Tak lama, balasan masuk. Serius, Jok? Besok kita ketemu. Jangan ngapa-ngapain dulu sebelum gua datang. Joko menghela napas. Setidaknya ia tidak sendirian. Tapi malam masih panjang. Suara ketukan terdengar di pintu. Joko tersentak. Mas Joko, buka pintunya. Suaranya Wati. Joko langsung mundur ke belakang. Ia mengintip melalui celah tirai. Wati berdiri di depan pintunya, senyum tipis terukir di wajahnya. Tapi ada sesuatu yang salah. Matanya. Tatapannya kosong, tapi sekaligus menusuk. Mas Joko, saya cuma mau bicara. Kenapa buru-buru pergi tadi? Joko tak menjawab. Ia tahu tak boleh membiarkan Wati masuk. Mas Joko, jangan macam-macam, ya? Seketika, udara di dalam kamar terasa lebih dingin. Napas Joko memburu. Pintu mulai bergetar seolah ada sesuatu yang tak terlihat menekannya dari luar. Joko bergerak cepat, meraih pisau dapur yang ia simpan di atas rak. Tangannya gemetar, tapi ia harus siap jika Wati mencoba masuk. Saya nggak akan diam saja Bu Wati, katanya lantang, mencoba menahan rasa takut. Sunyi. Lalu suara tawa kecil terdengar dari luar. Bukan tawa biasa, lebih seperti bisikan yang bergaung di seluruh kamar. Mas Joko, kamu ini terlalu ingin tahu. Tiba-tiba, pintu berhenti bergetar. Joko menahan napas. Ia menunggu, tapi tidak ada suara lagi. Dengan hati-hati, ia mengintip keluar. Kosong. Wati sudah pergi. Tapi Joko tahu, ini belum selesai. Keesokan paginya, Arman datang ke kos Joko dengan membawa kamera kecil dan alat perekam. Jok, kita selidiki tempat itu malam ini, tapi kita harus hati-hati. Mereka menyusun rencana. Arman akan berpura-pura menjadi pelanggan panti pijat, sementara Joko berjaga di luar untuk merekam kejadian mencurigakan. Mereka juga membawa kantong plastik untuk mengambil sampel SOP Wati. Malamnya, mereka kembali ke gang itu. Dari kejauhan, panti pijat Wati tampak normal, tapi Joko bisa merasakan ada sesuatu yang mengintai dalam gelap. Arman melangkah masuk, sementara Joko tetap di luar, siap dengan kameranya. Beberapa menit berlalu, Joko semakin gelisah. Tiba-tiba, suara gedebuk keras terdengar dari dalam panti pijat. Joko terperanjat. Arman!
Tanpa pikir panjang, ia berlari masuk, dan apa yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Arman tergeletak di lantai, matanya terbelalak ketakutan, dan di sudut ruangan berdiri Wati. Senyum lebarnya lebih mengerikan dari sebelumnya. "Mas Joko, kenapa datang lagi?" Joko terdiam sejenak, menatap Arman yang tergeletak di lantai dengan mata terbelalak. Tubuh sahabatnya itu gemetar hebat, seperti baru saja mengalami sesuatu yang tak bisa dicerna oleh akal sehat. Wati berdiri di sudut ruangan dengan senyum mengerikan yang terlukis di wajahnya. Ada ketenangan yang menakutkan di dalam tatapannya, seolah-olah ia sudah lama menunggu kedatangan mereka. "Mas Joko, kenapa datang lagi?" Wati berkata pelan, suaranya seperti bisikan yang menembus dinding telinga. Suaranya ringan, tetapi ada ancaman tersembunyi dalam setiap kata yang keluar dari mulutnya. Joko menahan napas, tidak tahu harus berbuat apa. Ia mencoba mengalihkan perhatian Wati dengan berjalan mundur perlahan. Tangannya tetap menggenggam ponsel yang kini mulai bergetar. Adrenalinnya mulai memuncak. Semua yang telah ia temui di panti pijat itu kini seperti bayangan yang menghantui pikirannya. "Bu Wati, apa yang sudah ibu lakukan?" Joko akhirnya memecah keheningan. Suaranya lebih keras kali ini, namun dengan rasa gentar yang jelas terasa. Wati tertawa pelan, kemudian maju selangkah. Langkahnya ringan, tapi ada sesuatu dalam gerak-geriknya yang menakutkan. "Apa yang saya lakukan, Mas Joko? Saya hanya memberikan orang-orang apa yang mereka inginkan. Daging yang lezat, kuah yang kaya rasa. Mereka selalu datang kembali." Joko mundur lebih jauh, menuju pintu keluar, tapi langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara langkah berat dari belakang. Begitu ia menoleh, tubuh Arman sudah tidak bergerak lagi. Di matanya terpantul rasa takut yang mendalam, seolah ada sesuatu yang lebih besar dan lebih mengerikan dari yang Joko bayangkan. "Joko?" Arman berusaha berbisik, tapi hanya suara serak yang keluar. Wajahnya pucat pasi. "Arman?" Joko berlari ke arah sahabatnya, mencoba untuk membantunya bangkit, tetapi tubuh Arman seolah sudah tidak lagi mengenal kekuatan. "Tidak ada yang bisa keluar dari sini, Mas Joko," Wati berkata dengan suara yang semakin rendah dan misterius. "Sob saya, sudah terlalu banyak yang merasakannya, dan semakin banyak yang tidak akan pernah kembali." Joko merasa jantungnya hampir terhenti. Tiba-tiba, Wati mengangkat tangan dan udara di dalam ruangan terasa berubah. Rasanya semakin sesak, lebih berat, dan penuh dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. "Ada yang lebih besar yang sedang menunggumu di sini," lanjut Wati dengan suara yang semakin terdengar seperti bisikan dari dalam kegelapan. "Bukan hanya aku yang berperan. Setiap orang yang datang memberi bagian dari diri mereka." Joko menatapnya, tak tahu harus berbuat apa lagi. Semua usaha yang ia lakukan untuk melawan terasa sia-sia. Wati seperti tahu segalanya, dan ada kekuatan yang tak terlihat yang menahan mereka di tempat itu. Tiba-tiba, Joko merasakan perubahan di tubuhnya. Sesuatu yang tak terlihat menariknya. Tubuhnya terasa ringan, seperti ada yang menariknya menjauh dari tanah. Matanya kabur, dan pandangannya mengabur. Ia mendengar suara bisikan, semakin keras, semakin menekan. Semua suara itu berbaur menjadi satu, suara tawa yang menghantui seluruh ruangan. "Sekarang giliranmu, Mas Joko," Wati berkata dengan senyum yang semakin lebar. "Kamu adalah bagian dari ini. Semua yang datang tidak pernah benar-benar pergi." Joko berusaha berteriak, tetapi suaranya hilang di tengah gelap. Langkah-langkah kaki yang berat terdengar semakin dekat, dan dalam sekejap, semuanya menjadi gelap. Waktu terasa berhenti. Joko terbangun dengan keadaannya yang tak menentu. Kepala terasa berat, tubuhnya tergeletak di lantai yang dingin. Matanya terbuka perlahan, melihat sekelilingnya yang gelap gulita. Ia berusaha bangkit, tapi tubuhnya seperti terkunci. Suara bisikan mengalir deras di kepalanya, membuatnya merasa cemas dan bingung.
Apa yang terjadi? Di mana Arman? Dengan susah payah, Joko merapikan tubuhnya dan berdiri, menahan pusing yang semakin menjadi. Keadaan sekitar mulai jelas, dan ia melihat Wati berdiri di sudut ruangan dengan senyum yang semakin lebar. Tatapan matanya kosong, seperti memandang sesuatu yang jauh di luar dirinya. Namun, ada sesuatu yang mengerikan di dalam sorot matanya. Sebuah kekuatan yang jauh lebih besar dari sekedar manusia biasa. "Mas Joko, kenapa kamu tidak senang?" kata Wati, suaranya terdengar lembut, namun penuh ancaman. "Kamu sudah sangat dekat, tapi kamu masih belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi di sini." Joko merasa dadanya sesak. Suasana semakin terasa tertekan, seakan seluruh ruang itu dipenuhi oleh kekuatan yang tak terlihat. Udara menjadi kering, dan suara bisikan semakin menguat. "Apa yang kamu lakukan pada Arman?" teriak Joko, berusaha menguasai diri. Wati tertawa, gelak tawanya yang aneh bergema di seluruh ruangan. "Arman? Oh, dia sudah menjadi bagian dari ini. Semua yang datang ke sini, semuanya akan menjadi bagian dari kami. Tidak ada yang benar-benar pergi." Joko menggertakkan giginya, mencoba mengendalikan rasa takut yang hampir menelannya. "Aku tidak akan membiarkanmu melanjutkan ini, Wati. Aku akan menghentikanmu," teriaknya, meski suaranya sedikit gemetar. Wati hanya tersenyum. "Oh, Mas Joko, kamu sudah terlambat. Kamu tidak tahu dengan siapa kamu berhadapan." Tiba-tiba, Joko merasakan tubuhnya terangkat sedikit dari tanah, seolah ada kekuatan yang mengangkatnya. Ia menjerit dalam hati, mencoba meronta. Matanya mulai berputar, dan tubuhnya terasa lemas. Semua yang terjadi terasa seperti mimpi buruk yang tak bisa ia kontrol. Suara bisikan itu semakin kuat, semakin memekakan telinga. Joko berusaha keras untuk tetap sadar, untuk tetap berjuang. "Joko, kamu ingin tahu lebih banyak, kan?" Wati melangkah lebih dekat, tatapannya semakin dalam dan tajam. "Ini bukan hanya tentang SO, ini tentang jiwa, tentang takdir, tentang kekuatan yang lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan." Joko berusaha menguatkan dirinya. Ia menggigit bibirnya, menahan rasa sakit yang hampir menghancurkan tubuhnya. "Aku tidak akan menyerah begitu saja," pikirnya, dan dalam detik-detik yang penuh ketegangan itu, ia mencari cara untuk melawan. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Ia merogoh sakunya dan meraba ponselnya yang masih bergetar. Wati tidak memperhatikannya, terlalu sibuk dengan kekuatan yang ia kendalikan. Dengan cepat, Joko mengirim pesan terakhir kepada Arman, berharap ada secercah harapan yang datang. Pesan singkat itu terkirim, dan dalam keputusasaannya, Joko berteriak sekeras mungkin, "Aku tidak akan menjadi bagian dari ini." Segera setelah itu, Joko merasakan kekuatan yang menahannya mulai melemah. Kegelapan yang mengelilinginya seakan mulai terpecah, sedikit demi sedikit. Suara bisikan mulai hilang, digantikan oleh suara jangkrik dari luar ruangan yang sempat ia abaikan. Ia menggigil, bukan karena takut, tetapi karena tubuhnya yang hampir kelelahan. Tapi Wati masih berdiri di sana, dengan tatapan yang semakin mengancam. Joko tahu satu hal, perlawanan ini belum berakhir. Sebuah pertarungan yang lebih besar masih akan datang, dan kali ini ia tidak akan mundur. Joko berdiri terengah-engah, tubuhnya masih terguncang setelah pertempuran batin yang begitu berat. Wati berdiri di depannya, tidak bergerak, namun tatapannya semakin mengerikan, seolah menanti sesuatu yang lebih buruk dari ini. Udara di sekitar mereka masih terasa kering dan penuh tekanan, meskipun suara bisikan itu sudah mulai mereda. Joko menatap Wati dengan mata penuh kebencian. "Aku sudah cukup mendengar, Bu Wati. Aku tidak takut lagi." Suaranya lebih mantap, meski hatinya masih berdegup kencang. Wati tersenyum tipis, senyum yang lebih menakutkan daripada sebelumnya. "Kamu pikir kamu bisa mengakhiri semua ini
Kamu sudah masuk terlalu dalam, Joko. Tidak ada jalan keluar. Joko menatapnya tajam, mencari celah untuk melawan. Ia tahu Wati bukanlah manusia biasa. Wanita itu telah terjerat dalam kekuatan gelap yang jauh lebih besar daripada dirinya. Namun, rasa takut yang pernah menguasainya kini mulai pudar, digantikan oleh tekad yang kuat. "Saya tahu siapa Anda sekarang," kata Joko dengan suara tegas. "Kalian tidak akan bisa mengendalikan saya." Wati tertawa pelan lalu mendekatkan dirinya lebih dekat kepada Joko. "Oh Mas Joko, kamu masih belum mengerti. Semua yang terjadi di sini bukan hanya tentang SO dan daging. Ini tentang kekuasaan yang lebih besar, tentang makhluk yang tidak bisa kamu lihat dengan mata biasa. Kita semua hanya alat, dan kamu, Joko, sudah menjadi bagian dari itu." Joko memandang Wati dengan raut wajah serius, mencoba untuk menenangkan dirinya. Namun, ada rasa waspada yang mengalir di seluruh tubuhnya. Apakah Wati benar-benar bisa mengakhiri ini semua dengan begitu mudah? "Jangan pikir kamu bisa menghentikan semuanya dengan kata-kata," lanjut Wati. "Kamu sudah dipilih, Joko. Kamu tidak akan keluar dari sini hidup-hidup." Dalam sekejap, Joko merasakan tubuhnya kembali terangkat. Kali ini kekuatan itu lebih kuat, menekan tubuhnya hingga ia tak bisa bernapas. Kepalanya mulai pusing dan matanya semakin kabur. Tapi kali ini ia berusaha menahan diri. Jika ini memang akhirnya, dia tidak akan menyerah begitu saja. Tiba-tiba, dari arah pintu terdengar suara langkah kaki. Joko menoleh, berharap itu adalah Arman yang datang untuk membantunya. Tapi saat pintu terbuka, yang masuk justru seorang pria yang tidak dikenalnya. Pria itu tampak tergesa-gesa, wajahnya pucat dan cemas. Ia memegang sebuah benda kecil yang bersinar di tangannya. "Joko, bangun!" Pria itu berteriak, dan dalam sekejap, benda yang dipegangnya memancarkan cahaya terang yang menyilaukan. Wati terhenti sejenak, tampak terkejut dengan kedatangan pria tersebut. Cahayanya cukup untuk membuat Joko merasakan sedikit kelegaan. Seluruh tubuhnya terasa sedikit lebih ringan, meskipun kekuatan yang menahannya belum sepenuhnya hilang. Pria itu segera melangkah maju dan menghadap Wati. "Berhenti, Wati. Ini sudah terlalu jauh," teriaknya dengan nada yang lebih tegas daripada sebelumnya. Wati tampak mengernyitkan alisnya, seolah mempertanyakan siapa pria ini dan dari mana ia datang. "Kamu pikir kamu bisa menghentikanku begitu saja, Hendra?" kata Wati dengan suara dingin. Pria yang disebut Hendra itu yang ternyata adalah seorang ahli paranormal yang pernah mencoba melacak jejak pesugihan Wati, melangkah lebih dekat. Dengan kekuatan yang sama besar, seolah menantang Wati dalam duel sengit. "Aku sudah cukup lama mencari tahu tentang kekuatanmu, Wati. Sudah saatnya kamu berhenti." Namun, Wati hanya tersenyum. "Kamu pikir kamu bisa menakutiku dengan cahaya itu? Kekuatan seperti itu hanya sementara. Kamu masih belum tahu siapa yang sesungguhnya mengendalikan semuanya di sini." Joko menatap pria itu dengan penuh harap. Hendra, yang kini sedang menghadap Wati dengan penuh keyakinan, tampak seperti satu-satunya harapan yang tersisa. Tapi Joko tahu semuanya belum selesai. Suasana kembali memanas, dan pertarungan antara kekuatan gelap Wati dengan Hendra terasa seperti sebuah permainan yang sudah lama direncanakan. "Aku sudah banyak membayar untuk kekuatan ini," ujar Wati, matanya mulai menunjukkan tanda-tanda kekuatan yang semakin gelap. "Aku tidak akan membiarkan siapapun menghalangiku." Joko merasakan tubuhnya kembali tertarik ke bawah, seolah-olah kekuatan tak terlihat itu ingin membawanya ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Namun, cahaya dari benda yang dipegang Hendra semakin terang, berusaha melawan kegelapan itu. Di antara pertarungan yang semakin memuncak, Joko tahu bahwa pertempuran ini belum selesai. Wati mungkin belum mengalah, tapi harapan itu masih ada. Dengan penuh kekuatan yang tersisa,
Joko berusaha meraih kembali kendali atas dirinya. Seperti yang dia yakini, ini adalah pertarungan terakhir. Jika ia ingin keluar hidup-hidup, ia harus menanggung segala risiko dan bertarung dengan apapun yang ada di depannya. Namun, siapa yang benar-benar menang dalam pertempuran ini? Semua itu akan terungkap segera. Ketegangan dalam ruangan semakin memuncak. Cahaya dari benda yang dipegang Hendra terus berusaha menahan kekuatan gelap yang dibawa Wati. Joko bisa merasakan tubuhnya semakin berat, terperangkap dalam dua kekuatan yang saling bertarung. Suara bisikan itu kembali terdengar, namun kali ini bukan dari Wati, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Semakin keras, semakin menguasai. Joko, kamu sudah berada di sini terlalu lama. Tidak ada jalan keluar. Hendra pun tidak bisa menyelamatkanmu. Joko menggigit bibirnya. Ia tidak bisa menyerah. Hendra berusaha menguatkan cahayanya, tetapi Wati tampak semakin kuat, matanya menyala dengan intensitas yang menakutkan. Joko menutup matanya sebentar, berusaha mengatur napas, dan mengusir ketakutannya. Apa yang harus dia lakukan? Bagaimana bisa melawan sesuatu yang begitu besar? Hendra melihat Joko, tampak frustasi. Joko, kita harus bersatu. Hanya dengan bersatu, kita bisa mengalahkan Wati. Teriaknya, memaksakan keyakinan dalam suaranya. Namun, Joko tahu mereka tidak akan bisa melawan dengan kekuatan fisik semata. Semua ini tentang kekuatan batin, sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar cahaya dan gelap. Wati tersenyum puas melihat kebingungan di wajah mereka. Kalian masih tidak paham, katanya dengan suara lirih, namun penuh makna. Ini sudah tidak bisa dihentikan. Setiap orang yang datang ke sini, mereka sudah menjadi bagian dari takdir ini. Joko mengalihkan pandangannya kepada Hendra, berusaha memikirkan sesuatu. Di dalam kekalutan itu, sebuah pemikiran datang ke dalam benaknya. Apa yang Wati katakan itu benar. Setiap orang yang datang ke sini telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Tapi ada satu hal yang terlewatkan. Siapa yang sebenarnya mengendalikan semua ini? Ini bukan tentang SOP atau kekuatan hitam, bukan juga tentang pesugihan semata. Gumam Joko dalam hati. Ini tentang siapa yang ada di balik semuanya. Tiba-tiba, Joko merasakan sebuah kekuatan yang mengalir dari dalam dirinya. Ia tak tahu dari mana datangnya, tapi ada sesuatu yang bergolak, seperti dorongan kuat untuk mengakhiri semua ini. Dalam sekejap, ia membuka matanya dan melihat ke arah Wati. Wati! Teriaknya membuat Wati sedikit terkejut. Kamu bukan pelakunya. Wati terdiam lalu tertawa kecil. Apa maksudmu, Joko? Apakah kamu pikir aku hanya boneka di sini? Aku yang mengendalikan semua ini. Joko menggelengkan kepalanya, matanya menatap tajam pada Wati. Bukan kamu, Wati. Kamu hanya alat. Seseorang yang lebih besar, lebih jahat, yang mengendalikan ini semua. Kamu diperalat oleh sesuatu yang lebih kuat. Wati terdiam, senyumnya perlahan memudar. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Ya, jawab Joko tegas. Selama ini kita semua salah. Aku bukan hanya melawanmu, Wati. Aku melawan kekuatan yang lebih besar yang ada di balik semua ini. Selama ini kamu hanya menjalankan peranmu tanpa sadar siapa yang mengendalikan. Sebelum Wati sempat menjawab, Joko merasakan tubuhnya kembali tertarik ke dalam kekuatan itu, tetapi kali ini sesuatu yang berbeda terjadi. Ia merasakan energi yang mengalir melalui dirinya, menguatkan dirinya. Ada dorongan kuat yang membuatnya tahu kebenaran sudah dekat. Kemudian dengan segala yang tersisa dalam dirinya, Joko berteriak keras, hentikan semuanya, kekuatan ini akan berakhir sekarang. Tiba-tiba, suasana menjadi hening. Seluruh ruangan terasa bergetar. Cahaya yang dipancarkan Hendra semakin terang, seakan menyelimuti seluruh tempat itu. Wati terlihat semakin panik. Tidak,
"Kamu tidak bisa!" teriaknya, namun kata-katanya hilang begitu saja. Lalu semuanya terhenti. Joko merasakan udara di sekelilingnya kembali normal. Tubuhnya terasa ringan dan kekuatan yang menahannya hilang begitu saja. Ia menatap sekelilingnya, kebingungannya semakin memuncak. Apa yang baru saja terjadi? Hendra, yang sebelumnya berjuang keras melawan kekuatan Wati, kini berdiri terdiam, wajahnya pucat. "Tidak, ini tidak mungkin." Gumamnya, wajahnya tampak seperti melihat sesuatu yang tak terjangkau oleh akal. Joko menoleh pada Wati yang kini terjatuh di lantai. Wajahnya tidak lagi menunjukkan kekuatan besar yang semula ada. Ada kesedihan dan penyesalan yang samar di matanya. Aku bukan yang mengendalikan ini," bisiknya. "Aku juga hanya korban." Kenyataan itu membuat Joko terhenyak. Wati bukan pelaku utama. Ia hanya seorang korban dari kekuatan yang jauh lebih besar. Kekuatan yang selama ini mengendalikan segalanya, yang mempermainkan mereka semua. Tiba-tiba, Joko merasa ada yang aneh. Cahaya yang terang dari benda yang dipegang Hendra mulai memudar. Joko berbalik hanya untuk melihat Hendra memandangnya dengan tatapan kosong. "Kamu?" Hendra berkata pelan. "Kamu adalah bagian dari semua ini. Kamu bagian dari permainan ini." Joko tidak tahu harus berkata apa. Ternyata, apa yang ia kira sebagai kemenangan justru membuka tabir kebenaran yang lebih mengerikan. Ia bukan hanya melawan Wati, tetapi juga melawan takdir yang telah digariskan untuknya. Semua yang terjadi, semua orang,